Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Algoritma Euclid mencari GCD dari dua bilangan bulat dengan cara mencari faktor-faktor primanya seperti yang telah diberikan di slide di video sebelumnya itu tidak efisien. Sebenarnya kita pasti bisa mencari GCD dengan faktorisasi prima karena kita selalu bisa mencari faktorisasi prima dari sembarang bilangan bulat. Tapi cara ini tidak efisien. Metode yang lebih efisien dikenal dengan algoritma Euclid. Akan kita lihat di halaman berikutnya. Algoritma Euclid. Kita mulai dengan contoh. Misalkan ini dicari GCD dari 91 dan 287. Langkah pertama, bagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Di sini yang lebih besar adalah 287, yang lebih kecil adalah 91. Menggunakan algoritma pembagian dapat kita tulis seperti ini, 287 sama dengan 91 kali 3 ditambah 14. Atau jika nanti kita melakukan perpindahan ruas yang ini, maka kita akan memperoleh 287 dikurang 91 kali 3 sama dengan 14. Sehingga pembagi dari 287 dan 91 itu juga harus merupakan pembagi dari 14. Jadi pembagi dari 287 dan 91 harus merupakan pembagi dari 14. Sementara di sini kita bisa lihat pembagi dari 91 dan 14 harus juga merupakan pembagi dari 287. Artinya, pembagi dari 91 dan 287 adalah juga pembagi dari 14 dan 91. Atau GCD dari 91 dan 287 itu akan sama dengan GCD dari 14 dan 91. Sehingga selanjutnya adalah mencari GCD dari 14 dan 91. Menggunakan cara yang sama bagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Jadi, di sini yang besar adalah 91, yang kecil adalah 14. 91 sama dengan 14 kali 6 ditambah 7. Ini menggunakan algoritma pembagian. Atau kita bisa ini pindah ruas, kita peroleh 91 dikurang 14 kali 6 sama dengan 7. Sehingga dari sini kita tahu pembagi dari 91 dan 14 itu sama dengan juga merupakan pembagi dari 7. Dan di sini pembagi dari 14 dan 7 itu adalah pembagi dari 91. Artinya GCD dari 91 dan 287 itu akan sama dengan, jadi ini adalah yang awal, GCD 91 287 itu akan sama dengan GCD dari 14 dan 91 dan akan sama dengan GCD dari 7 dan 14. Jadi 7 dan 14 yang ini, 7 dan 14. Itu. Nah, kemudian berarti kita mencari GCD dari 7 dan 14. Sama dengan yang sebelumnya, bagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nanti kita peroleh 14 sama dengan 7 kali 2 ditambah 0. Nah, karena ini sisanya sudah 0, maka kita tahu bahwa GCD dari 7 dan 14 itu sama dengan 7. Nah, sehingga kalau kita kembali dari awal, berarti GCD dari 91 dan 287 itu sama dengan GCD dari 14 dan 91 itu sama dengan GCD dari 7 dan 14 dan itu sama dengan 7, yaitu yang ini terakhir tadi kita peroleh yang ini. Ini adalah algoritma Euclid dan ini adalah cara yang lebih efisien mencari GCD dari dua bilangan daripada kita menggunakan faktorisasi prima. Sekarang kita berikan algoritma Euclid secara formal dalam lemma 1. Misalkan A sama dengan B dikali Q ditambah R. Jadi ini pakai algoritma pembagian ya, di mana A di sini pembaginya adalah B dan hasil baginya adalah Q dan sisa pembagian adalah R. Mana A, B, Q, dan R bilangan bulat. Maka GCD dari AB, jadi GCD dari AB itu sama dengan GCD dari BR. Nah, ini nanti akan kita lakukan, lemma ini yang akan kita lakukan berulang-ulang untuk mencari GCD dari AB menggunakan algoritma Euclid. Nah, mengapa lemma ini benar? Buktinya
Jika kita dapat menunjukkan pembagi persekutuan dari A dan B sama dengan pembagi persekutuan dari B dan R, maka GCD dari AB sama dengan GCD dari BR, tentu saja ya. Jadi kalau kita bisa menunjukkan pembagi persekutuan dari AB sama dengan pembagi persekutuan dari B dan R, maka GCD dari AB itu akan sama dengan GCD dari BR. Karena kedua pasangan harus memiliki pembagi persekutuan terbesar yang sama. Jadi kalau pembaginya sama, maka pembagi persekutuannya juga pasti sama. Gitu. Kemudian anggap D membagi AB. Maka D juga akan membagi A minus BQ. Ya. Jadi di mana A minus BQ menggunakan algoritma pembagian tadi di sini akan sama dengan R. Berarti D juga harus membagi R. Ya. Oleh karena itu, setiap pembagi persekutuan dari AB juga merupakan pembagi persekutuan dari BR, B dan R. Kemudian, anggap D membagi B dan R, maka D juga akan membagi B kali Q plus R, dan itu sama dengan A sendiri ya. Karenanya, apapun pembagi persekutuan dari B dan R juga merupakan pembagi persekutuan dari A dan B. Sehingga terbukti GCD dari AB itu sama dengan GCD dari BR. Ini adalah prosedur mencari GCD menggunakan algoritma Euclid. Di sini A dan B adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk mencari GCD dari AB, pertama kita melakukan assignment X sama dengan A, kemudian Y sama dengan B. Nah, selama B-nya tidak sama dengan 0, maka kita lakukan cari R, di mana R itu adalah X mod Y. Jadi, sisa pembagian dari X dengan Y. Kemudian, setelah itu X-nya, Y-nya kita assign ke X. Kemudian dan R-nya kita assign ke Y. Dan ini dilakukan berulang-ulang sampai Y-nya sama dengan 0. Dengan melakukan hal ini, kita telah melakukan algoritma Euclid. Dan nanti kita akan mengembalikan X ya, yaitu yang merupakan GCD dari AB. Jadi ini adalah versi algoritma dari prosedur mencari GCD. GCD sebagai kombinasi linear. Teorema Bezout. Jika A dan B bilangan bulat positif, maka ada bilangan bulat S dan T, sehingga GCD dari AB itu sama dengan S dikali A ditambah T dikali B. Atau dengan kata lain, kita bisa menyatakan GCD dari AB sebagai kombinasi linear dari A dan B, di mana di sini koefisiennya adalah S dan di sini koefisiennya adalah T. Sebagai contoh, ekspresikan GCD dari 198 dan 252 yang adalah 18 sebagai kombinasi linear dari 198 dan 252. Jadi ini adalah A, ini B. Kita akan menyatakan GCD dari AB sebagai kombinasi linear dari A dan B. Nah, untuk itu, maka kita pertama menggunakan algoritma Euclid mencari GCD dari 198.252 dan itu nanti pasti sama dengan 18 karena sudah diberitahu di sini. Menggunakan algoritma Euclid kita bisa tulis 252 itu sama dengan 1 kali 198 ditambah 54. Dan kemudian 198 sama dengan 3 kali 54 ditambah 36. Kemudian 54 itu sama dengan 1 kali 36 ditambah 18. Dan 36 itu sama dengan 2 kali 18 tambah 0 ya. Nah, kita dari sini bisa kita melakukan perpindahan sisi, berarti 54 itu sama dengan atau 252 itu sama dengan, maaf,
252 dikurang 1 dikali 198 sama dengan 54 ya. Kemudian dari sini kita peroleh 198 dikurang 3 kali 54 itu sama dengan 36. Nanti dari sini kita peroleh 54 dikurang 1 kali 36 itu sama dengan 18 ya. Terus sekarang kita mau menyatakan GCD dari AB sebagai kombinasi linear dari A dan B. Jadi GCD dari AB di sini dalam kasus ini adalah 18. Jadi GCD dari 198 dan 252 itu sama dengan 18. Itu nanti kita mau ekspresikan sebagai kombinasi linear dari 252 dan 198. Untuk itu, maka kita bisa berjalan mundur. Ya. Jadi 18 dari sini kita tahu itu sama dengan 54 dikali 1 kali dikurang 1 kali 36 ya. Kemudian kita tahu bahwa nanti 36 dapat dinyatakan sebagai ini. Sehingga 36 ini bisa kita ganti menjadi ini. Ini berarti sama dengan 54 dikurang 1 dikali 198 dikurang 3 kali 54 ya. Dan kemudian nanti di sini kita bisa melakukan penyederhanaan. Ini nanti akan sama dengan, kalau kita tulis ini 54 dikurang 3 kali 54 berarti dikurang dan kurangnya, jadi 4 kali 54 dikurang 198 ya. Kemudian kita tahu bahwa 54 itu sama dengan ini. Jadi 54-nya bisa kita substitusi, itu menjadi 4 kali 252 dikurang 1 kali 198 dikurang 198. Dan nanti Anda bisa dapat ini koefisiennya, nanti di sini 252 koefisiennya adalah 4. Sementara nanti di sini 198 koefisiennya adalah minus 5. Ya, seperti itu. Jadi dia akan sama dengan, kalau tidak tulis ini sama dengan, saya tulis di sebelah sini adalah 4 kali 252 dikurang 5 kali 198. Jadi di sini kita sudah menyatakan GCD dari 198 dan 252 itu sama dengan 18 sebagai kombinasi linear dari 252 dan 198. 198 dan 252 di mana koefisiennya adalah, untuk yang 198 koefisiennya adalah minus 5, sementara untuk 252 itu adalah 4. Sehingga di sini kalau kita kembali ke sini, jadi S-nya nanti adalah minus 5, sementara T-nya adalah 4. Jadi sebagai kombinasi linear dari A dan B. Nah. Kemudian kita melihat lemma 2. Jika A, B, dan C bilangan bulat positif, sehingga GCD dari AB sama dengan 1 dan A membagi BC, maka dapat kita simpulkan bahwa A akan membagi C. Jadi jika GCD dari AB sama dengan 1, atau dengan kata lain, A dan B itu relatif prima. Jadi jika A dan B relatif prima, maka ketika A membagi BC, karena A relatif prima dengan B, maka pasti A membagi C. Ya. Buktinya di sini, karena GCD dari AB sama dengan 1, maka menurut teorema Bezout, sebelumnya terdapat bilangan
bulat S dan T, sehingga SA tambah TB sama dengan 1. Ya, jadi ini adalah GCD dari AB sebagai kombinasi linear dari A dan B. Kemudian kita kalikan kedua sisi dengan C, maka kita akan peroleh seperti ini. Jadi SAC ditambah TBC sama dengan C. Kemudian karena A pasti membagi SAC dan A membagi TBC, maka A pasti membagi SAC tambah TBC, di mana SAC dan TBC di sini tadi sama dengan C. Maka A membagi C. Lemma 3. Jika P prima dan P membagi A1, A2, perkalian dari A1, A2 sampai AN dengan AI bilangan bulat, maka P membagi AI untuk suatu AI. Jadi maksudnya jika P itu bilangan prima dan P itu membagi perkalian dari A1 sampai A2 sampai AN, maka P itu akan membagi AI untuk suatu I. Jadi pasti salah satu dari ini itu dibagi oleh P. Ya. Kemudian teorema 7. Misalkan M bilangan bulat positif dan A, B, C bilangan bulat. Jika AC kongruen BC mod M dan GCD dari C dan M sama dengan 1, atau C dan M adalah relatif prima, maka A kongruen B mod M. Ya, di sini Anda perhatikan, ketika kita berbicara tentang kongruensi, kita tahu jika AC sama dengan BC mod M, maka operasi pembagian belum tentu berlaku. Jadi kalau kita membagi, ini menghapus C-nya, ini belum tentu berlaku. Sembarang ya, jadi untuk sembarang A, B, C, dan M ini tidak berlaku. Nah, di teorema memberikan kita bisa melakukan seperti hukum pencoretan seperti ini apabila C dan M-nya relatif prima. Itu yang sudah dikatakan. Jadi kita bisa melakukan hukum pencoretan jika jika AC kongruen dengan BC mod M, maka kita bisa melakukan hukum pencoretan. Kita bisa mencoret C apabila C dan M-nya adalah relatif prima. Jika C dan M-nya tidak relatif prima, kita tidak bisa melakukan pencoretan untuk kongruensi seperti ini. Bukti, karena AC kongruen BC mod M, maka M membagi AC kurang BC, ya. Dan ini sama dengan kalau C-nya kita keluarkan menjadi seperti ini, C dikali A dikurang B. Oleh lemma 2, karena GCD dari C dan M sama dengan 1 atau relatif prima, maka M membagi A minus B. Jadi di lemma 2 mengatakan kalau M relatif prima dengan C, maka dan M membagi C dikali A minus B, maka M pasti membagi C minus B-nya, A minus B-nya, karena M relatif prima dengan C. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan M membagi A dikurang B. Nah, karena M membagi A dikurang B, ini menurut definisi, ini berarti A sama dengan B mod M. Ya, jadi kita memperoleh ini.